Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, hari ini kita akan membahas tentang konstitusionalisme. Sebelum masuk pada pembahasan konsep konstitusionalisme, maka perlu difahami terlebih dahulu terkait sumber legitimasi kekuasaan. Jadi, jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Nah, berbeda jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Jadi definisi kedaulatan raja ini tidak semata-mata monarki ya. Jadi sistem monarki yang berlaku pada negara-negara saat ini itu kebanyakan monarki konstitusional. Nah, jadi kalau konsep monarki konstitusional itu artinya monarki terbatas dalam hal ini yaitu dibatasi oleh konstitusi. Jadi tetap meskipun sistemnya monarki, tetapi paham kedaulatannya itu kedaulatan rakyat ya. Jadi kalau sumber legitimasinya itu dari rakyat, maka itu paham kedaulatan rakyat. Oke, bisa difahami ya. Nah, sekarang masuk ke apa sih konstitusionalisme itu? Nah, mengutip pendapat dari Carl J. Friedrich berpendapat bahwasanya konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi yang dikenakan atau subjek yang dikenai pembatasan itu diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan atau diselewengkan oleh mereka yang mendapat wewenang atau tugas untuk memerintah. Jadi ide pokok dari konstitusionalisme ini adalah pemerintah itu perlu dibatasi kekuasaannya. Nah, pemerintah ini dalam artian luas ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semuanya harus dibatasi. Agar apa? Agar penyelenggaraannya itu tidak sewenang-wenang atau semena-mena ya. Seperti itu. Nah, ini ada definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konstitusionalisme adalah paham tentang pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi ya. Bersama ya. Oke, lanjut. Nah, ini konsensus konstitusionalisme. Konsensus ini adalah sebuah kesepakatan bagaimana sih konstitusionalisme itu. Nah, kesepakatan yang seperti apa? Nah, menurut William J. Andre, yang pertama-tama itu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Ingat, sebuah negara itu tidak terlepas dari tujuan negara. Jadi konsep awal itu pasti punya tujuan. Tujuannya menjadi rakyat yang bagaimana atau negara yang bagaimana. Pastinya kalau dalam konsep sekarang itu welfare state ya, negara kesejahteraan untuk warga. Bagaimana sih warga negara atau rakyat itu bisa sejahtera. Nah, itu tujuan atau cita-cita bersama. Nah, terus yang kedua, adanya kesepakatan the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Ya, the rule of law salah satunya yaitu adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Nah, itu yang terpenting. Nah, konsep ini harus dirumuskan terlebih dahulu. Terus kemudian ada lagi kesepakatan tentang
bagaimana bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan. Baru kemudian setelah ada cita-cita dan ada konsep the rule of law tadi ya, atau ada lagi konsep selain the rule of law itu Rechtsstaat ya, atau negara hukum. Nah, baru dibentuk atau disusun kelembagaannya. Nah, baik itu lembaga eksekutif, legislatif maupun judikatif. Nah, setelah dibentuk lembaganya baru ditetapkan atau diatur prosedur-prosedurnya atau prosedur-prosedur ketatanegaraan. Dalam hal ini termasuk hubungan antar institusi negara atau lembaga negara. Nah, jadi gagasan konsep konstitusionalisme ini itu sebenarnya timbul atau muncul terlebih dahulu daripada sebelum merumuskan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Nah, ingat dalam catatan sejarahnya kemarin itu kita sudah membahas sejarah pertumbuhan konstitusi, yaitu Magna Carta, Habeas Corpus Act, Bill of Rights, Declaration of Independence. Nah, itulah tonggak awal munculnya gagasan konstitusionalisme. Jadi bisa dipahami ya, gagasan konstitusionalisme itu timbul terlebih dahulu sebelum dirumuskannya Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Terus kemudian setelah dibentuk UUD baru diterapkan atau dijalankan Undang-Undang Dasar sehingga muncul namanya supremasi konstitusi. Begitu ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.